Shalom God Lovers, mari sambut hari yang baru dengan ucapan syukur dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Oh, walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul penyertaan Tuhan itu kekuatan kita. Saudara, dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak sanggup sendiri tanpa Tuhan. Dan penyertaan Tuhan inilah yang membuat kita kuat. Kita melihat bagaimana Yosua di dalam Yosua 1 ayat 1 dan selanjutnya dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan meninggal dunia, Allah berfirman kepada pembantu Musa yang bernama Yosua putra Nun, karena sekarang hambaku Musa sudah mati, engkau kujadikan pemimpin Israel yang baru. Pimpinlah segenap umatku menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian. Aku berkata kepadamu,
seperti kepada Musa, kemanapun engkau pergi tanah yang kau pijak akan menjadi milikmu, yakni tanah seperti tanah dari gunung Negeb di sebelah selatan sampai pegunungan Libanon di sebelah utara, dan dari laut tengah di sebelah barat sampai ke sungai Efrat di sebelah timur, juga seluruh tanah orang Het. Tidak ada seorang pun yang sanggup melawanmu sepanjang hidupmu, karena aku akan menyertai engkau seperti halnya aku telah menyertai Musa. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan selalu menolong engkau. Saudara, kenapa Yosua begitu kuat di dalam perjalanan menjalani perintah Tuhan, membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan? Karena ada janji Tuhan, penyertaannya itu. Dan penyertaannya itulah kekuatan Yosua sepanjang akhirnya dia memenangkan peperangan-peperangan. Kalau kita kembali lihat Keluaran 33 di mana Musa pernah berkata seperti ini kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, bagaimana Tuhan menyertai orang Israel sepanjang 40 tahun di padang gurun ini luar biasa. Karena ada penyertaan Tuhan, maka orang Israel bisa hidup di sana. Saudara, orang Israel itu pergi tanpa makanan. Orang Israel pergi tanpa apa-apa, bawa apa-apa. Tetapi sepanjang perjalanan di padang gurun itu, Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak kekurangan makanan, mereka tidak kekurangan bahkan pakaian mereka pun kuat mereka pakai sepanjang di sana. Dan perjanjian Tuhan kepada Yosua juga, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, itu terbukti. Bahwa Tuhan menyampaikan mereka sampai kepada tanah Kanaan. Jadi janji Tuhan pada hari ini saudara, ketika kita mengalami banyak hal-hal yang kita tidak tahu, tapi kalau kita tahu Tuhan bersama dengan kita pasti kuat menghadapinya. Makanya dikatakan di dalam Yosua 1 tadi, di situ terus diingatkan Tuhan di ayat 6 dikatakan, hendaklah engkau kuat dan perkasa, karena engkau akan menjadi pemimpin umatku yang berhasil, dan mereka akan menaklukkan seluruh tanah yang telah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Tuhan jadikan itu berhasil karena janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam hidup Yosua di sini selalu Tuhan ingatkan, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Di ayat 7 diingatkan lagi, namun engkau harus tetap kuat dan perkasa. Saudara, dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti. Kita banyak mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini. Tetapi pada kali ini Tuhan ingatkan kita, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Ketika kita mengalami banyak hal yang harus kita lalui, kita bilang, Tuhan sertai aku. Tolong aku. Aku bukanlah orang yang pintar dalam hal ini. Aku bukanlah orang yang bijak juga Tuhan. Karena itu sertailah aku. Dan ketika kita mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan berkata di sini, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Saudara, kalau kita lihat lagi di ayat 9, Tuhan berkata, iya, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Singkirkanlah ketakutan dan kebimbangan, karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Singkirkanlah ketakutan dan kebimbangan, karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, siapakah pemilik kita? Pemilik kita itu Tuhan. Dan dia selalu katakan, hendaklah engkau kuat, hendaklah engkau perkasa, karena aku menyertai engkau. Kalau aku menyertai engkau, maka aku akan memberikan apapun yang engkau butuhkan dalam perjalanan itu. Makanya Musa pernah berkata, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku, seperti itu ya. Jadi kita percaya kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan membimbing langkah-langkah kita. Dia akan menyertai kita dan dia akan membuat kita berhasil. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat mengerti dan sangat mengetahui betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sayang kepada kami karena kami ini adalah ciptaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Karena itu kami kuat hari ini karena firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Karena itu Tuhan, kuatkan, hiburkan, teguhkan kami. Untuk kami tetap percaya bahwa kami tidak sendiri melewati hari-hari kami, tapi bersama dengan Tuhan kami kuat.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkaulah yang menyertai kami, pegang tangan kami, kuasai pikiran kami, buat kami mengerti betapa Engkau menyertai kami dan mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saudara diberkati melalui firman Tuhan ini, mari jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.